Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Didi Ahmadiyah SQ SHI MPDI selaku dosen mata kuliah Ulumul Quran. Perkenalkan, nama saya Hawalia Azahra, program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 0112501055. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama yaitu tentang ulumul Quran, kedua munasabah Al-Quran, dan yang terakhir nuzulul Quran. Yang pertama, ulumul Quran. Ulum yang artinya ilmu atau kumpulan pengetahuan. Al-Quran yaitu kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah SWT yang berfungsi sebagai petunjuk hidup. Menurut istilah, yaitu sejumlah pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran, turunnya, penyusunannya, pengumpulannya, penulisannya, pembacaannya, dan penjelasannya, dan lain-lain. Yang kedua ada munasabah Al-Quran. Secara bahasa, munasabah berarti kesesuaian, keserasian, atau kedekatan. Menurut istilah, ilmu atau segi hubungan keterkaitan makna dan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, atau antara satu surat dengan surat dalam Al-Quran. Macam-macam munasabah. Yang pertama, munasabah antar ayat, yaitu hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, sehingga maknanya saling melengkapi. Contohnya, Quran Surat Ali Imran ayat 102 memerintahkan orang beriman untuk bertakwa kepada Allah, dan Quran Surat Al-Imran ayat 103-nya menjelaskan salah satu cara menjaga ketakwaan yaitu berpegang teguh pada agama Allah dan tidak bercerai-berai. Jadi, ayat 102 merupakan lanjutan dan penjelasan dari ayat 103-nya. Yang kedua ada munasabah antar surat. Hubungan atau keterkaitan isi antara satu surat dengan surat yang lainnya. Contohnya, surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah, keduanya sama-sama menerangkan 3 hal kandungan Al-Quran, diantaranya masalah akidah, ibadah, muamalah, dan kisah dan janji serta ancaman. Di dalam surat Al-Fatihah dijelaskan secara rinci, sedangkan surat Al-Baqarah diterangkan secara panjang lebar. Jadi munasabah membantu kita memahami bahwa susunan ayat dan surat dalam Al-Quran tidak disusun secara acak, tetapi memiliki hubungan dan hikmah yang mendalam. Kesimpulannya, manfaat utama dari mempelajari ilmu munasabah adalah peningkatan pemahaman terhadap Al-Quran. Dan yang terakhir adalah nuzulul Quran. Secara bahasa, nuzul yang berarti turun, sedangkan nuzulul Quran adalah proses turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui pelantara malaikat Jibril alaihissalam. Tahap pertama, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar ayat 1 dan surat Ad-Dukhan ayat 3. Tahap kedua, Al-Quran kemudian diturunkan secara bertahap dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Wahyu turun sesuai dengan peristiwa, pertanyaan atau kebutuhan umat pada masa itu. Wahyu pertama yang diterima kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang turun di Gua Hira ketika beliau berusia sekitar 40 tahun. Tujuan Al-Quran diturunkan secara bertahap. Yang pertama, memudahkan Nabi Muhammad SAW menghafal dan menyampaikan wahyu. Kedua, memudahkan umat Islam memahami
dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Yang ketiga, menjawab berbagai persoalan yang terjadi pada masa itu. Dan yang terakhir, menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tantangan dakwah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.